Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak, Ibu, kaum muslimin muslimah jamaah Zuhur Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah, kajian tazkiyatun nafas kita hari ini kita ingin berbincang tentang bagaimana membangun mental ihsan. Bagaimana kita membangun mental ihsan di dalam diri kita. Ya, inilah mental terbaik. Kenapa? Sebab ihsan adalah amal kebaikan yang dilakukan dengan sepenuh hati. Dan memang inilah yang dibutuhkan ketika kita beramal. Ini bagaimana kita melakukan amal ini dengan sepenuh hati, yakni hati yang sudah bebas dari segala wujud bentuk cita rasa dunia. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan ihsan. Jadi mental ihsan itu adalah mental yang dimiliki oleh siapapun yang hatinya bebas dari segala bentuk wujud cita rasa dunia. Dan ihsan inilah yang sebenarnya diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukankah Rasul dulu pernah ditanya oleh malaikat Jibril tentang apa itu ihsan? Ya, kata Nabi, anta abudallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, dan kalaulah engkau tidak melihat Allah, engkau yakin kalau Allah melihatmu. Nah, yakin Allah melihat itu kan hati. Nah, sehingga orang yang melakukan amal ihsan itu ketika dia beramal sepenuhnya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain yang ikut terlibat di dalam amal-amal dia. Sepenuhnya hanya antara dia dengan Allah. Nah, sehingga kalau dibahasakan dengan bahasa yang lain, ihsan atau amal ihsan adalah amal baik dengan cita rasa akhirat yang sangat kuat. Dalam bahasa kita, amal ihsan itu sebutannya amal luhur. Amal luhur. Luhur itu kan menggambarkan ketinggian yang sangat tinggi. Orang itu hanya akan dikatakan amalnya luhur kalau apa yang dia harapkan dari amal itu nggak ada di bumi, adanya cuma di langit. Itu baru akan disebut sebagai amal luhur. Jadi kalau ada orang yang beramal biar dipuji orang, itu kan harapan yang ada di bumi. Biar diberi, biar dikasih, biar rezekinya banyak, itu semuanya ada di bumi. Itu belum bisa disebut sebagai amal luhur. Mungkin disebut amal baik, tapi kalau disebut luhur, ihsan, belum. Nah, amal ihsan itu kan ketika ditanya apa harapannya, pokoknya adanya cuma di langit. Nah, yang ada di langit itu apa? Ridha Allah, rahmat Allah. Karena itulah amal ihsan hanya bisa dilakukan oleh orang yang hatinya sudah bebas dari cita rasa dunia. Dan bicara soal bebasnya hati dari segala cita rasa dunia, Bapak Ibu jamaah sekalian, sebenarnya adalah keniscayaan. Bebasnya hati dari segala cita rasa dunia adalah keniscayaan. Artinya orang kalau beramal betul-betul dengan sepenuh hati, amalnya itu bebas dari segala cita rasa dunia. Dan bebasnya hati dari segala cita rasa dunia sekali lagi adalah keniscayaan. Kenapa keniscayaan? Hati kalau kita gambarkan seperti anak ini. Dia lagi nelpon siapa? Nelpon bapaknya.
Kalau nelpon berarti yang ditelepon itu ada di depan mata atau jauh? Jauh. Kira-kira kalau kita nelpon saudara kita yang ada di Mekah, bisa nggak? Bisa. Ya, bisa. Ya. Nah, inilah sebenarnya gambaran tentang hati. Ya, gambaran tentang hati. Ya. Jadi hati itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah piranti akhirat di dalam tubuh manusia. Allah yang meletakkannya di dalam tubuh kita. Ya. Hati itu piranti akhirat. Ya. Ya. Karena piranti akhirat, hati inilah yang membuat manusia selalu tersambung dengan alam akhirat. Dan kita sudah pernah sampaikan ini sesuatu yang dibutuhkan. Ya, kenapa? Karena kita sejatinya adalah makhluk akhirat yang saat ini sedang tinggal di dunia. Nah, posisi kita tinggal di dunia ini kan merantau. Ya, bukan minggat, bukan pula keluyuran, ya, tapi merantau. Karena itu Allah tidak ingin selama kita merantau di bumi ini, di dunia ini, kita lupa dengan asal kita, yaitu akhirat. Ya, biar tidak lupa, maka Allah letakkan di dalam hati kita ini, ya, namanya hati. Ya. Hati inilah yang akhirnya bisa menghubungkan kita dengan alam akhirat. Ya, ada ingatan ke alam akhirat, ada kecintaan kepada alam akhirat, ada kerinduan ke alam akhirat. Itu karena kita punya hati. Jadi nggak kebayang kalau orang nggak punya hati. Jadi samalah dengan kalau seandainya ya, Bapak Ibu merantau ke Malaysia, ya, atau kalau dapat SK ke luar Jawa sana. Keluarga di Jawa kan berarti status di luar Jawa itu merantau. Ya. Ada ingatan ke kampung halaman? Ada. Ada kecintaan, kerinduan ke kampung halaman? Iya. Iya. Itu tanda merantau. Ya. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya ada orang merantau tapi dia putus kontak, jadi nggak pernah menghubungi, ya, keluarganya yang ada di kampung halaman, telepon enggak, WA enggak, ya, pokoknya nggak pernah kontak. Pas dihubungi juga, ya, nggak pernah nyambung. Ya. Berarti orang ini statusnya sebenarnya sedang merantau atau minggat, ya. Minggat. Ya. Apalagi keinginan pulang nggak ada, itu sudah semakin kuat, ya, dia minggat. Hadirin hadirah, ini yang kadang kita suka melihat diri kita, status saya hidup di alam dunia saat ini beneran merantau, atau jangan-jangan lagi minggat. Itu kan sangat tergantung sejauh mana kita selalu tersambung dengan akhirat. Ada nggak orang yang betul-betul lost kontak sama akhirat? Sudah lupa gitu, ya, bahwa aslinya saya itu akhirat, ya. Nggak ada kecintaan, nggak ada kerinduan, ya. Pada saat ditawari mau pulang sekarang nggak gitu. Jawabannya nanti. Kadang kita menjumpai ada. Kenapa ada orang yang bisa lost kontak dengan akhirat? Nah, jawabannya ada di sini. Jadi kehidupan dunia yang penuh dengan kesenangan duniawi adalah penyebab manusia lost kontak dengan akhirat. Jadi tenggelam dalam kesenangan duniawi itu yang membuat manusia lost kontak dengan akhirat. Sudah nggak ada lagi ingatan bahwa di dunia ini sementara, akhirat selamanya. Ya, bisa jadi besok lusa saya akan pulang kembali ke akhirat, ya. Bayangin pulang ke akhirat tuh bukannya cinta, bukannya rindu, tapi takut. Ya. Nah, itu lost kontak. Orang kalau sudah lost kontak dengan akhirat, itu nanti akan kelihatan dia lebih merasakan nikmatnya rasa dunia daripada bahagianya rasa akhirat. Ya, orang-orang seperti ini berarti dia sudah lost kontak dengan akhirat. Ya, lebih merasakan nikmatnya rasa dunia daripada bahagianya rasa akhirat. Bapak Ibu, sebenarnya kapan kita bisa merasakan bahagianya rasa akhirat?
Tidak ada yang lain kecuali ketika kita melakukan amal dengan kualitas ihsan. Jadi kalau ada orang yang dia melakukan amal dan dia merasakan nikmatnya, bahagianya, rasa di dalam amal itu tanda berarti amalnya ihsan. Tapi seperti yang kemarin ya kita sampaikan ya, betapa banyak orang yang bahagia ya, saat motor yang dipinjam itu kembali dalam keadaannya bensinnya penuh dan kecewa ketika dikembalikan dalam keadaan bensinnya kosong. Meminjamkan motor itu kan amal akhirat ya, nolong orang, nolong teman itu amal akhirat ya. Lihat bensinnya penuh, wah, gak sia-sia saya minjemin motor, tapi begitu dibuka kok kosong, kecewa. Nah, berarti orang seperti ini kan lebih merasakan nikmatnya rasa dunia daripada bahagianya rasa akhirat. Ya, dapat rezeki, kita bahagia dengan rezeki yang dinikmati sendirian dan tidak bahagia saat rezeki yang sudah diterima dinikmati yang lain. Ya, gak usah muluk-muluk ya. Kita dapat rezeki bisa beli gula ya, tapi gula itu kemudian dirubung semut ya, berarti gula ya, yang jadi rezekinya kita itu dinikmati oleh semut. Kosalnya bahagia atau mangkel? Padahal kita sudah dipilih oleh Allah menjadi jalan rezeki bagi semut. Karena kan memang sudah menjadi ketetapan Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah sudah menyampaikan maklumat, semua yang berjalan di muka bumi ini, yang hidup di muka bumi ini, itu rezekinya dari Allah, dijamin oleh Allah. Jadi Allah sudah menetapkan gula ini jadi rezekinya semut, tapi Allah memberikannya lewat kita. Atau makan donat, enak sekali donat ini ya. Belum habis ada tamu ya, harus nemui sebentar, padahal cuma sebentar, pas kembali sisa donatnya dirubung semut ya, dilanjutkan oleh semut. Bahagia atau mangkal? Sebagaimana juga amal menikah. Menikah kan amal akhirat. Tapi yang membuat kita bahagia dengan menikah itu karena apa? Pasangan hidupnya sesuai harapan, dan kecewa menikah saat pasangan hidupnya tidak menyenangkan. Nah, bahasa sesuai harapan itu harapan ukhrawi atau harapan duniawi? Ya, saya merasa nggak sia-sia menikah karena pasangan hidup saya menyenangkan. Nah, konteks menyenangkan itu menyenangkan secara duniawi atau ukhrawi? Ya, sekarang kita bisa bayangkan kira-kira bapak ini objeknya bapak ini sebagai suami. Ya, kira-kira bapak bahagia nggak punya istri ya, yang istri bapak itu tiap jam 2 malam selalu membangunkan bapak. Pokoknya kalau belum bangun terus saja dibangunkan. Buat apa? Buat tahajud. Dan pokoknya 11 rakaat sampai menjelang subuh. Ya, berarti istri bapak baik nggak? Baik kan? Baik. Ya, nanti sebelum adzan ya, sudah ngasih sajadah, Pak, saatnya berangkat ke masjid. Ya, dibantu bahkan diderek menuju ke masjid. Dan ketika berangkat ke masjid, istri berpesan, Pak, selesai sholat subuh Bapak nggak usah pulang ya, di masjid aja sampai syuruk ya, tapi baca ma'thurat ya Pak, sama doakan kami ya, nanti kalau sudah syuruk sholat 2 rakaat baru pulang. Itu istri Bapak baik nggak? Oh baik kan ya, baik. Selalu menyuruh kalau sudah datang waktu sholat. Pernah bapak baru tidur 10 menit adzan asar dibangunkan.
Berarti istri bapak baik nggak? Baik ya. Tapi waktu beliau membangunkan bapak ya, baru 10 menit, itu rasanya sesuai harapan atau nggak sesuai harapan? Menyenangkan atau tidak menyenangkan? Itu kan sebenarnya ukurannya adalah sejauh mana cita rasa. Ya, setiap mau tidur itu selalu ditanya, udah khatam belum 1 juznya? Belum, ya udah baca dulu Quran. Pokoknya nggak boleh tidur sebelum khatam 1 juz. Ya. Kalau pas lagi nonton TV itu, baru 10 menit nonton bola itu diingetin, Pak, besok dihisab loh. Bapak nonton TV besok dihisab. Daripada nonton TV udah cukup pas 10 menit nonton TV ini, Pak, lanjutin baca Quran. Dikasih Quran. Mendingan ngobrol loh Pak sama Bapak daripada nonton TV. Bapak dari pagi pegang HP, dari tadi pegang HP udah 15 menit, udah kebanyakan pegang HP. Ya, kan bukan karena kerjaan. Itu berarti istri Bapak baik nggak? Baik, tapi rasanya seneng atau nggak seneng punya istri yang seperti ini? Ya. Itu kan tergantung mental ihsan dari masing-masing ya. Sehingga kadang ya, kita masih merasa ya hati ini masih terbelenggu, belum merdeka dari penjajahan rasa dunia. Nah karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada akhirnya mengihsankan hati. Karena bicara mental ihsan, mental itu kan adanya di dalam hati. Iya, adanya di dalam hati. Jadi membangun mental ihsan sama aja dengan mengihsankan hati. Bagi kita memiliki makna berjuang untuk menyambungkan kembali hati dengan syahdunya suasana akhirat, syahdunya alam akhirat. Dan ini sesuatu yang betul-betul sangat-sangat dibutuhkan dalam perjalanan hidup kita. Bagaimana kita menemukan kembali rasa akhirat itu? Ya karena ya, disadari atau tidak, kadang kita sudah banyak kehilangan ya rasa akhirat. Ya tidak merasakan nikmatnya sholat, ya, tidak merasakan lezatnya baca Quran. Sebenarnya Bapak Ibu kalau ada orang Jogja yang nggak suka gudeg itu aneh nggak? Jadi kalau makan gudeg itu kok nggak habis-habis sih gitu. Kan aneh gitu, karena orang Jogja. Nah kita ini kan makhluk akhirat. Kalaulah kita baca Quran kan sebenarnya kita sedang menikmati hidangan akhirat. Sehingga kadang kita bertanya pada diri kita, ada apa dengan saya kok baca Quran beban, zikir beban, salat beban, sedekah beban. Nah karena itu memang menjadi penting mengihsankan hati ini, membangun mental ihsan di dalam diri kita. Karena nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hati yang telah terihsankan pasti akan bebas merdeka dari segala yang bercita rasa dunia. Hati yang telah terihsankan pasti akan bebas merdeka dari segala yang bercita rasa dunia. Sehingga mental ihsan ini akan membuat kita selalu merasakan cita rasa akhirat yang sangat kuat. Cita rasa akhirat yang sangat kuat. Yang cita rasa akhirat sangat kuat ini nanti betul-betul akan membentuk mental kita, mental ihsan. Nah, salah satu wujud dari mental ihsan, merasa senang bahagia saat berhasil melakukan amal baik yang tidak ada hasilnya. Itu tanda kita sudah memiliki mental ihsan. Senang bahagia saat berhasil melakukan amal baik yang tidak ada hasilnya. Loh, kalau tidak ada hasilnya kan berarti sia-sia. Enggak. Orang kalau mentalnya ihsan, dia bahagia. Kenapa bahagia? Karena dalam logika umum, amal yang ada hasilnya, pengertian hasilnya di sini hasil yang sifatnya duniawi atau ukhrawi. Duniawi. Contoh, kita sudah baik sama tetangga.
Sudah baik sama tetangga. Itu kan amal akhirat. Baik sama tetangga itu amal akhirat. Tapi tetangga yang dibaiki berlaku tidak baik. Berarti kebaikan kita kepada tetangga ada hasilnya enggak? Enggak ada. Kira-kira kita bahagia atau kecewa? Kita merasa sia-sia, buat apa saya baik sama tetangga kalau tetangga tidak baik. Padahal ketika kita sudah melakukan amal kebaikan kepada tetangga, itu kan sudah ada catatan amalnya di akhirat. Bahwa tetangga berlaku tidak baik itu akan menambah atau mengurangi nilai akhirat dari amal baik kita kepada beliau. Menambah. Nah, berarti logikanya orang kalau mentalnya sudah mental ihsan, dia bahagia ketika amal baiknya dibalas dengan keburukan. Itu mental ihsan. Memang rasanya kayak nggak logis, tapi memang begitulah sebenarnya. Jadi kita justru bahagia ketika melakukan amal kebaikan yang tidak ada hasilnya. Melebihi kalau amal baik itu ada hasilnya. Lebih-lebih kita akan lebih bahagia kalau hasilnya itu pahit. Pahit secara duniawi. Pahit secara duniawi. Contoh, mungkin tak terbayangkan, tapi kalau seandainya seperti ini terjadi di dalam diri kita. Jadi ceritanya bapak bersama istri dalam perjalanan pulang. Perjalanan pulang ke rumah. Tapi pas azan maghrib melewati masjid. Melewati masjid. Yang jarak ke rumahnya itu tinggal 3 kilo. 3 kilo kalau naik mobil berapa menit? Paling 3-5 menit. Terus istri bapak bilang, Pak, mampir dulu masjid ya, kita sholat maghrib. Nah bapak kemudian bilang, tanggung bu, udah mau nyampe rumah, di rumah aja. Jangan Pak, kalau di rumah itu keutamaannya beda. Lagian juga nanti kalau ke rumah itu pasti nggak bisa awal waktu Pak. Mesti harus ini dulu. Mendingan di masjid aja Pak, cuma sebentar, tinggal mampir kok. Nah bapak tetap keberatan. Nah, salah satu yang membuat bapak keberatan adalah dan bilang kepada istri, ini loh bu, bapak kan pakai sepatu mahal, nanti kalau hilang gimana? Aman Pak, aman. Kata istri, aman. Dah, yuk mampir. Sholat tepat waktu berjamaah di masjid kan keutamaannya besar. Aman Pak, nggak akan hilang. Ya udah, karena istri kekeh, akhirnya bapak ngikut. Salatlah bapak di masjid itu. Salat maghrib. Habis itu sunnah dan setelah itu pulang. Dan apa yang terjadi? Apa yang dikhawatirkan? Betul. Sepatu harga 3 juta hilang. Gimana Pak rasanya lihat sepatu hilang? Sedih nggak? Itu sebenarnya menunjukkan sejauh mana mental ihsan itu ada pada hati kita. Kebayang kalau suami awam gitu, ketemu istrinya, kira-kira apa yang akan terjadi? Gora-gora, udah itu. Terjadilah apa yang terjadi. Tapi karena bapak-bapak terutama sudah faham, sudah punya mental ihsan. Begitu sepatu nggak ada, bayangkan kalau bapak tengah datangan, ya Allah, sedang kau lihat saya alhamdulillah bisa sholat berjamaah maghrib tepat waktu di masjid. Saya senang sekali ya Allah, saya bahagia sekali bisa menunaikan apa yang kau inginkan, apa yang kau sukai. Tapi ya Allah, sepatu saya harga 3 juta hilang. Tapi ya Allah, saksikan saya tidak sedih ya Allah. Kau lihat wajah saya bahagia. Bahagia kan ya Allah. Saya bahagia, saya tidak kecewa. Saya bahagia. Itu kira-kira yang di langit terharu gak?
Ini berarti amalnya amal luhur gak? Oh, luhur banget nih. Kehilangan sesuatu yang sangat berharga, iya, tapi kan di dunia, di bumi sepatu. Bahagia karena merasa, iya, saya sholat ini sudah melakukan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika ketemu istri, bapak bilang apa? Bu, sendal bapak, sepatu bapak hilang. Itu kira-kira wajah istri udah kelihatan apa? Waduh, gawat nih. Tapi kemudian dengan senyum bapak mengatakan, ibu, ya, bapak bersyukur punya ibu. Terima kasih ya ibu. Ya, sudah mengingatkan bapak. Ya, bapak bersyukur punya istri ibu. Ya, gak ada masalah dengan sepatu. Bapak bahagia. Wah, itu istri bapak juga akan terharu nggak? Ya, begitulah memang amal ihsan itu pasti akan menimbulkan keterharuan, ya, dirasakan oleh siapapun. Ya, dirasakan oleh siapapun. Nah, tinggal sekarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana caranya kita membangun mental ihsan itu ada pada diri kita. Ya, membangun mental ihsan ada pada diri kita. Sebenarnya kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, ya, dari para pendiri negeri kita ini. Ya. Ini juga ada kaitannya setiap kali proklamasi HUT kemerdekaannya harusnya membuat kita merenung, ya. Karena saya membayangkan para pendiri negeri kita ini banyak yang memiliki mental ihsan. Salah satunya dasar dari pendahulu-pendahulu kita, ya, memerdekakan, ya, menyatakan merdeka bangsa ini, dasarnya apa? Ya, kita semua pasti hafal, ya. Atas dasar rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan yang luhur. Dan ini sebenarnya menjadi dasar dari ihsan. Atas dasar rahmat yang Allah yang Maha Kuasa, didorong oleh keinginan yang luhur. Kami memerdekakan negeri ini, bangsa ini. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bisa tumbuh itu kan sebenarnya dasarnya cuma dua: tempat berpijak yang kokoh dan dorongan yang kuat. Dan bagi kita tidak ada tempat berpijak yang kokoh kecuali pijakan bernama rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bernama rahmat Allah. Ya, kalau ini betul-betul disosialisasikan, ya, ke seluruh negeri, ya, menjadi prinsip bangsa ini sungguh luar biasa. Ya, kalau kemerdekaan saja atas dasar rahmat Allah yang Maha Kuasa, berarti semua yang ada di negeri ini sebenarnya itu juga terjadi atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, para pejabat-pejabat itu harusnya menyadari, ya, bahwa saya jadi pejabat ini semata-mata adalah atas rahmat Allah. Dan kalaulah mereka mau menerima jabatan itu didorong oleh apa? Keinginan yang luhur. Ya, keinginan yang luhur saya membuat saya mau jadi presiden, mau jadi wakil presiden, mau jadi menteri, karena keinginan yang luhur. Dan bicara keinginan yang luhur, ya, sekali lagi luhur itu kan, ya, bukan cuma sekedar tinggi di atas tinggi. Sehingga keinginan luhur itu adalah keinginan yang tidak akan ditemukan di bumi ini, ya, tidak akan ditemukan di dunia ini. Nah, sehingga dua kalimat ini, ya, menjadi fondasi bagi kita, ya, tentang pertama rahmat Allah. Ya. Jadi atas dasar rahmat Allah dan didorong oleh keinginan luhur. Ya, didorong oleh keinginan luhur. Dua hal ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, itu kalau dikaitkan dengan kehidupan, rahmat Allah itu nanti akan menjadi dorongan yang sangat kuat untuk naik ke atas, dan keinginan luhur itu akan menjadi magnet dari langit yang membuat kita akhirnya betul-betul naik.
Sehingga rahmat Allah plus keinginan yang luhur itu akan membuat siapapun memiliki hati yang merdeka. Memiliki hati yang merdeka. Jadi untuk memiliki hati yang merdeka, dengan hati yang merdeka ini mudah bagi kita untuk memiliki mental ihsan. Karena ihsan itu tidak akan mungkin mengisi hati yang belum merdeka dari dunia, dari rasa dunia. Nggak akan. Jangankan ihsan, derajat di bawah ihsan saja, yaitu iman, itu nggak mau kumpul di hati yang di dalamnya masih ada dunia. Kan Islam, iman, puncaknya adalah ihsan. Nabi pernah mengatakan la yajtami'ul iman wal bukhal fi qalbi mu'minin abada. Riwayat Hakim. Iman itu tidak akan mungkin mau berada di dalam hati yang di dalam hati itu ada kikir. Kikir kan memang ada di hati. Nah, orang itu kikir karena apa? Hatinya belum merdeka dari dunia. Masih dibelenggu oleh dunia. Iman saja nggak mau berada di dalam hati yang masih kikir, apalagi ihsan. Jadi dua hal ini menjadi salah satu solusi meyakini bahwa semua yang ada dalam hidup saya adalah rahmat Allah, dan kita tidak punya keinginan apapun dalam hidup ini kecuali keinginan yang luhur. Dan keinginan yang luhur itu tiada lain adalah keinginan untuk mendapatkan ridha Allah. Keinginan untuk mendapatkan ridha Allah. Nah, terakhir ini sekaligus menjadi semacam tanda apakah hati ini sudah merdeka. Orang Bapak Ibu, kalau dalam hidup ini kita punya harapan, boleh enggak? Boleh. Boleh. Iya, boleh. Cuma pertanyaannya, apa harapan kita? Ada harapan Allah, ada keinginan Allah. Iya. Ada harapan Allah, ada keinginan Allah. Sekarang, kalau kita sakit, apa harapannya? Sembuh ya. Padahal ketika kita sakit, Allah punya keinginan apa? Ya, kan sakit dari Allah. Ya. Kalau saya sakit, Allah menginginkan saya sabar dengan sakit itu. Sebenarnya harapan kita sembuh. Keinginan Allah sabar. Berarti harapan kita dengan keinginan Allah tidak sama. Tidak sama. Karena itu saya tidak memahami bagaimana jalan pikiran mereka, tapi kalau kemudian saya berpikir sendiri, dari rahmat Allah plus keinginan yang luhur itu sebenarnya membuat kita merdeka. Dan dari hati yang merdeka ini mudah bagi kita untuk, dan inilah sila pertama kita, ketuhanan yang Maha Esa. Bahasa lain dari ketuhanan yang Maha Esa kan tauhid sebenarnya. Tauhid itu artinya apa? Menyatukan. Nah, hal yang paling inti dari menyatukan adalah menyatukan harapan kita dengan keinginan Allah. Dan wujud dari kita menyatukan harapan kita dengan keinginan Allah adalah saya dalam hidup ini hanya punya satu harapan, yakni memenuhi keinginan Allah. Dan itulah hakikat dari tauhid. Nah, karena itu sebagai penutup Bapak Ibu, kemerdekaan hati hanya bisa diproklamasikan dengan dua perkara. Semua yang ada dan terjadi dalam hidup ini adalah rahmat Allah semata. Ini kalau kita pengen mengumandangkan proklamasi merdekanya hati. Pertama, syaratnya adalah semua yang ada dan terjadi dalam hidup ini adalah rahmat Allah semata. Dan yang kedua adalah memiliki keinginan hidup yang luhur, yaitu keinginan hidup yang tidak ada di bumi ini. Keinginan yang tidak ada di bumi ini. Dan keinginan yang tidak ada di bumi adalah keinginan mendapatkan ridha Allah.
Dan untuk bisa mendapatkan ridha Allah ya memang harus mendekat ke langit, dan tidak ada cara mendekat ke langit kecuali dengan melakukan amal-amal yang luhur. Nah, amal-amal yang luhur inilah yang kemudian disebut sebagai amal ihsan. Dan orang tidak akan bisa melakukan amal ihsan ya, kecuali ketika hatinya betul-betul sudah merdeka, bebas dari segala belenggu dunia. Ya. Ini yang kita maksudkan dengan mentalitas ihsan. Ya, kita ingin bahas lebih lanjut tentang mentalitas ihsan ini ya, agar kita berharap ya, mentalitas ihsan ini ya tercermin ya di dalam amal-amal kita. Tercermin betul di dalam amal-amal kita, sehingga amal-amal itu memang kita lakukan di bumi tapi kualitasnya kualitas langit. Dan cara untuk menjadikan amal bumi kita berkualitas langit adalah saya tidak berharap apapun dari amal ini kecuali berharap yang ada di langit saja. Nah, yang ada di langit kan maksudnya yang ada di akhirat. Yang ada di akhirat. Bukan yang ada di bumi. Karena kalau yang ada di bumi sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada keterangan yang lebih rinci tentang ini insyaallah di pertemuan yang akan datang. Terima kasih Bapak Ibu, waktu juga yang membatasi kita, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.